Selamat berjumpa lagi Trendsetters. Kali ini kita berjumpa di Energy Talk, sebuah ya kita bilang podcast aja lah ya, sebuah diskusi santai yang ingin mengurai atau mengulik berbagai seluk-beluk dari transisi energi, baik itu di Indonesia ataupun implikasinya dengan dunia lah. Nah, kali ini di Energy Talk kali ini kita akan ditemani oleh Ben Habib. Beliau ini seorang peneliti ya Bib ya, dari Sajogyo Institute. Beliau aktif menulis, banyak menulis, dan hari ini kita pengen obrolin soal tulisan-tulisan atau pikiran-pikiran Habib yang dia ungkapkan lewat tulisan. Ada banyak tulisan-tulisan yang dituliskan oleh Habib. Terakhir-akhir ini ada soal beberapa ya terkait energi Bib. Ada tulisan atau buku ini, Energi Kepengaturan Politik Ekstraktif. Kemudian ada beberapa artikel yang nggak tahu nanti diceritain Bib, sepertinya dalam satu untaian pikiran, kegilaan masa transisi, dan kemudian terakhir juga ada kedokteran sisi energi dan diversifikasi bisnis fosil. Nah, tulisan-tulisan itu bisa teman-teman nanti akses di baik itu di Mogabay ataupun di Substack-nya Habib. Tapi kalau yang buku ada di Sajogyo Institute. Bib, kita mulai dari percakapannya. Siap, Tiga tulisan itu Bib, saya udah baca dan cukup mendalam. Tapi mungkin boleh diceritain pertama Bib, apa latar belakang dari tulisan itu Bib? Terima kasih Kang Asop. Tulisan tersebut terutama energi titik 2 gitu ya, kepengaturan politik ekstraktif, hadir dari kegelisahan ketika saya di Sajogyo Institute menyimak diskursus transisi energi yang sangat ramai di Indonesia. Nah, di tengah keramaian percakapan tentang transisi energi itu, ada beberapa kebuntuan dalam percakapan tersebut. Pertama, kebuntuan yang menempatkan energi dalam konteks pertumbuhan ekonomi saja. Jadi selalu transisi energi ini diandaikan akan memicu pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki pembangunan Indonesia begitu. Nah, kontradiksi ini kontradiktif karena pada kenyataannya tidak ada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan di dalam bisnis transisi energi ya, katakanlah begitu. Yang terjadi justru adalah menajamnya kehancuran sosial ekologis yang ada di lokasi-lokasi pembangkit energi yang disebut terbarukan seperti geotermal atau industri hilirisasi baterai di kompleks-kompleks kawasan industri smelter nikel di Morowali maupun di Maluku begitu. Terus kedua, ada semacam kebuntuan yang sudah lama menjerat bisnis listrik kita, yaitu hutang yang muncul gara-gara kesepakatan take or pay maupun perjanjian P3 gitu ya, private public partnership atau kemitraan publik swasta. Nah, sandra hutang yang melalui kemitraan publik swasta ini justru menghambat agenda-agenda peminsunan PLTU karena pemerintah atau PLN masih punya kewajiban untuk membeli dan membayar kepada perusahaan pembangkit swasta tersebut. Nah, kemudian ironisnya juga rencana pembangunan energi berkelanjutan atau energi terbarukan hadir dengan pola kemitraan yang sama. Di beberapa pemberitaan di Kompas, di Tempo misalnya, yang didorong oleh para pakar tentang transisi energi adalah deregulasi kebijakan agar swasta semakin bebas masuk untuk berinvestasi di energi terbarukan, dan jalan yang terang-terangan diusulkan adalah kemitraan publik swasta. Dan apakah ini tidak ada yang belajar begitu betapa kemitraan publik swasta justru yang selama ini menggerogoti bisnis listrik kita dan membuat kita sekarang tersandra hutang sekaligus juga tersandra oversupply begitu ya. Nah, sementara di sisi lain
proyeksi kebutuhan listrik terus dibikin tinggi. Nah ini saya juga penasaran dari mana mereka membikin proyeksi kebutuhan listrik yang semakin tinggi itu. Dugaan saya karena di masa depan diproyeksikan bahwa ekonomi kita akan mengalami pertumbuhan dan bahwa kita akan mencapai pembangunan dalam derajat tertentu yang akan membutuhkan konsumsi listrik yang besar. Begitu. Oke. Itu latar belakang kurang lebih 3 tulisan, walaupun saya yakin banyak sekali buah pikiran dari Habib yang udah disajikan ke publik ya. Tapi memang sebelum lebih jauh, Bib, mungkin untuk trendsetter sekalian, ya saat ini memang kita sedang ada dalam taruhlah sebuah pergerakan gitu yang dinamakan transisi energi. Datang karena krisis iklim yang disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil secara besar-besaran, dan akhirnya saat ini kita kurang lebih mulai menerima dampaknya krisis iklim lah ya, mulai dari cuaca ekstrim, peningkatan muka air laut dan lain-lain lah ya, termasuk penyakit yang baru-baru tuh yang bermunculan. Oleh karena itu kemudian didoronglah apa yang dinamakan transisi energi gitu, yang mungkin secara sederhana sering terungkapkan peralihan dari bahan bakar fosil menuju energi terbarukan. Nah tadi Habib menjelaskan kenapa beliau menuliskan itu, tadi soal supremasi pertumbuhan ekonomi, kemudian soal lainnya tadi. Tapi ini Bib, ada di tulisan kamu tuh saya baca ada sebuah argumentasi yang menarik tuh. Entah itu di tulisan yang di Mogabay kayaknya tuh. Ada satu argumentasi dari Habib bahwa transisi energi ini sekaligus gitu ya, ada dan tidak ada gitu, Bib. Kenapa Habib bisa nulis itu? Boleh diuraikan nggak, Bib? Kenapa transisi energi dalam perspektif Habib itu ada dan tidak ada sekaligus? Ya, itu kayaknya di kegilaan masa transisi kalau tidak salah ya. Transisi energi ada dalam pengertian transisi bisnis dan industri energi. Jadi terutama setelah protokol Kyoto tahun 97 begitu ya, muncul dorongan untuk mulai mencari sumber energi di luar fosil. Nah, kekhawatirannya satu, kelangkaan sumber daya gitu ya. Fosil tentu saja akan menipis begitu. Tapi di sisi lain ada kesadaran tentang perubahan iklim yang semakin mengancam, terutama di negara-negara utara gitu. Mereka khawatir tentang pemanasan global, tentang mencairnya es di kutub, dan kita sebenarnya sekarang sudah merasakan dampaknya gitu ya. Di pesisir pantai utara permukaan air laut lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya. Nah, kekhawatiran ini memicu pencarian akan sumber energi yang dianggap lebih terbarukan. Nah, tujuannya tentu saja kalau kita berprasangka baik gitu ya, memang untuk mengatasi masalah iklim itu. Tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Yang pertama-tama ingin mereka atasi lebih dahulu adalah krisis bisnisnya. Bagaimanapun kebergantungan pada fosil itu kan rentan terhadap gejolak harga pasar. Terutama ketika misalnya terjadi perang Ukraina dan Rusia, itu memicu harga fosil tinggi gitu ya. Kemudian juga selain itu rantai pasoknya yang sudah saling terhubung dan mengglobal ini saling memblokade antara perusahaan maupun antara negara itu rawan terjadi begitu, seiring dengan apa yang disebut tadi ramalan tentang kelangkaan itu. Jadi negara-negara tidak ingin kehilangan sumber energinya. Nah ini penting didalami gitu. Kenapa sumber energi itu tidak ingin dilepaskan begitu saja? Apa peran energi begitu ya? Di tulisan saya tentang energi sebagai pengaturan ekstraktif, saya membahas
peran politik energi dalam bisnis gitu ya, atau dalam ekonomi arus utama yang sedang jadi sistem di dunia saat ini. Nah, ya itu tentu saja transisi energi ada dalam pengertian usaha untuk mencari sumber energi terbarukan, dan ini bekerja dengan 3 hal gitu ya. Ada optimisme ekologis gitu ya. Negara-negara bangsa optimis bahwa ada keberlimpahan sumber daya energi. Ombak, angin, surya, geotermal dan seterusnya. Nah, optimisme ekologis ini disertai dengan optimisme teknologi gitu ya, bahwa kita umat manusia atau setidaknya negara-negara maju gitu memiliki kecanggihan inovatif untuk menciptakan teknologi yang mampu gitu ya mengkonversi keberlimpahan sumber energi potensial tersebut menjadi energi yang siap pakai. Tentu saja ini bisa diragukan begitu seberapa cepat inovasi teknologi ini bisa dilakukan seiring dengan krisis yang sedang terjadi, begitu ya. Ini kan semacam kejar-kejaran waktu begitu. Apakah kita bisa punya teknologi yang tepat guna dan bisa diakses semuanya untuk menyediakan kebutuhan listrik yang tidak bersumber dari fosil, kan seperti itu. Nah, di sisi lain ada optimisme tadi ekologi dan sekaligus optimisme ekonomi gitu ya. Nah, ini yang penting nih, optimisme ekonomi kira-kira mengatakan bahwa dengan semakin kita menggunakan energi terbarukan yang didukung oleh inovasi teknologi tersebut, kita akan mengalami kemajuan ekonomi. Nah, ini kayak tautologis begitu, kayak seolah-olah akan terjadi begitu saja. Kalau kita beralih ke energi terbarukan, ekonomi kita akan membaik. Jadi kayak ada hubungan yang serta-merta, padahal kan tidak sesederhana itu. Tiga hal ini yang mendasarinya. Kemudian kenapa tidak saya bilang juga sekaligus tidak ada pada saat yang bersamaan? Tidak ada dalam artian ini tidak sedang mentransformasi sistem produksi, distribusi hingga konsumsi energi yang sejak berabad-abad bergantung pada bahan bakar fosil begitu. Nah, teman-teman tren Asia kan sering tuh menggunakan solusi palsu begitu ya. Nah ini transisi energi itu solusi palsu kalau mencoba bahasa teman-teman tren Asia gitu ya. Palsunya di mana begitu ya? Palsunya terletak di janji-janji bahwa mereka akan beralih dari fosil. Seorang penulis kenamaan tentang energi, Vaclav Smil misalnya, dia mengatakan kebergantungan pada fosil itu tidak akan pernah menurun karena belum ditemukan sumber energi yang seefektif dan seefisien fosil. Kita boleh saja misalnya ngomongin transisi dari batu bara, tapi sudah adakah yang membicarakan transisi dari minyak bumi atau migas? Tidak ada yang belum ada yang bisa menggantikan efektivitas migas begitu ya. Dan itu terbukti misalnya perusahaan-perusahaan seperti BP gitu, British Petroleum, terus Shell gitu ya, itu makin gencar melakukan pemetaan laut di Indonesia. Karena itu ya, mereka sadar betul gitu ya, mereka terlebih dahulu ingin mengamankan akses terhadap sumber energi fosil. Nah, di sisi lain juga baterai gitu ya yang paling ramai dibicarakan begitu ya. Nah, baterai sebagaimana kita tahu dan risetnya teman-teman tren Asia juga sudah banyak di Morowali maupun di Bantaeng dan di Halmahera begitu ya. Industri pengolahan nikel itu kan bergantung pada batu bara. Nah, ketergantungannya pada batu bara ini bersifat material, artinya bergantung secara fisik, sekaligus juga bersifat mental atau imaterial, karena dia juga bergantung kepada sistem-sistem yang ditopang oleh penggunaan energi fosil, terutama sistem jalur transmisinya. Itu kan jalur transmisi yang ada kan
dibangun di atas apa istilahnya imperium fosil, listrik, penyaluran perpipaan dan seterusnya. Nah, itu kita tidak bisa melihat misalnya grid gitu ya, transmisi maupun pipa, kita tidak bisa melihat itu hanya sebagai infrastruktur gitu ya. Kita mesti melihatnya itu sebagai kapital konstan gitu ya. Kapital konstan itu begini, dia modal yang dikeluarkan di awal, yang penyusutan nilainya itu apa? Ada waktunya dan itu umurnya panjang begitu. Misalnya Haji Isam gitu ya, ini nggak apa-apa ya nyebut nama ya. Dia punya banyak eskavator tambang batu bara, itu investasi loh. Betul, oke. Betul. Apakah kemudian dia rela tidak menggunakan eskavatornya ketika tambang batu bara ditutup? Tentu nggak, dia akan tetap menggunakan eskavator itu untuk mengeruk, gitu. Karena sudah ada nilai uang yang diinvestasikan membeli eskavator. Nah, jalur transmisi dan perpipaan minyak bumi itu bekerja dengan pola yang serupa. Dia kapital konstan yang kalau ditelisik lebih jauh, misalnya di beberapa negara itu kan dibangun dengan skema kemitraan publik swasta gitu ya, yang artinya dia dibangun saja gitu ya, si jalur transmisi ini dibangun saja sudah mendatangkan keuntungan bagi pengusahanya, karena sudah bisa mencairkan utang, sudah memaksa negara untuk misalnya melalui tadi yang saya singgung take or pay gitu ya, membayar angsuran biaya-biaya yang dipakai untuk membangunnya. Tepat seperti itu sebenarnya. Kenapa transisi energi itu nggak ada sebenarnya? Jadi ada karena ya ada usaha lah ya Bib ya. Kita lihat memang ada yang mulai, mungkin di tulisan lainnya Habib bilangnya diversifikasi dan bisnis fosil tepatnya. Tapi tidak ada karena solusi palsu. Tadi dicontohkan ada Haji Isam yang kemudian dengan investasi di mesin ininya, ekskavatornya, bila misalnya terjadi peralihan, dia ingin dia tetap digunakan tentunya karena ada nilai ekonomi di situ. Tapi mungkin juga bisa kita sematkan gini Bib ya. PLTU yang udah terlanjur diinvestasikan, ada peralihan, tapi yang terjadi adalah ya udah deh tetap kita pakai, kita mix dengan bakar kayu gitu ya. Betul. Dan juga banyak tadi yang lebih dari sekedar infrastruktur tadi. Tapi Bib, kalau kita lihat Indonesia, betul udah cukup lama ya digaungkan transisi energi, berbagai komitmen sudah dikatakan gitu oleh banyak presiden, termasuk komitmen fantastis dari presiden terkini Prabowo gitu ya, dengan banyak ambisi besar gitu ya soal transisi energi. Yang kita lihat memang ini ya, banyak sekali ya kita sebut aja penggusuran, banyak sekali kerusakan lingkungan, banyak juga yang bisa memaknai pemiskinan di banyak situs-situs yang harus tadi bilang. Mulai dari di baterai tadi, kalau berkaitan dengan baterai dengan pertambangan nikel dan smelter nikel, ataupun misalnya di hutan gitu ya untuk bioenergi gitu. Kemudian geotermal juga tidak minim kekerasan gitu ya. Pengusiran banyak terjadi, usaha-usaha pengusiran banyak terjadi atas nama transisi. Tapi di saat yang sama tadi Habib menyitir juga bahwa ya minyak dan gas masih di sini. Batu bara masih di sini. Masih di sini tuh dalam artian tidak ada, mungkin boleh dibilang ini Bib ya, tidak ada semacam kepastian kapan dia berakhir. Dan oleh karena itu membesar bisnisnya sebenarnya. Nah, ini saya pengen nyambung ke tulisan Habib berikutnya, ada argumentasi menarik. Itu yang kita lihat, mungkin Habib juga nanti bisa cerita soal pengalaman Habib ke tapak-tapak PLTU ataupun kemudian tipe-tipe pembangkit lainnya termasuk sumber energinya. Dalam konteks transisi kita lihat pola yang sama berulang. Betul. Penggusuran, orang kena pencemaran, termasuk di sumber-sumber gitulah ya, material atau sumber energi yang berkaitan dengan energi terbarukan. Dalam sebuah tulisan di buku nih Bib, yang di Kepengaturan Politik Ekstraktif itu aku lihat bahwa selama sekian abad dominasi
fosil terjadi, tapi Habib bilang bahwa dominasi ini bukan hanya soal bahan bakarnya, tapi alam pikirnya. Nah, boleh nggak diurai buat trendsetter, Bib? Alam pikir fosil ini seperti apa sebenarnya? Dan kalau kita tadi kita tumpukan dia dengan berbagai kejadian hari ini terkait apa ya, kekerasan yang terus terjadi, penggusuran yang terus terjadi, kriminalisasi yang terus terjadi, yang seolah dibenarkan atas nama transisi energi, tetap terjadi, Bib. Alam pikir apa sebenarnya yang apa ya, yang mendominasi itu? Ya, itu menarik sekali, Kang. Apa ya itu alam pikir fosil gitu ya? Pertama-tama mungkin kita bertanya, apakah ada yang bertanya apa itu energi? Oke. Gitu ya. Oke. Apakah ada yang bertanya apa itu energi? Apakah ada yang coba menelusuri sesungguhnya definisi energi itu apa gitu ya? Saya berutang banyak pada para pemikir seperti Larry Lohmann, kemudian feminis Kara Daggett, dan termasuk kawan belajar di sini Hendro Sangkoyo gitu ya, yang mengundang untuk bertanya apa itu energi gitu. Nah, Profesor Sajokyo itu punya satu istilah gitu ya. Nah, istilahnya tuh de-ideologisasi gitu ya. Nah, de-ideologisasi ini kira-kira membongkar ideologi yang bekerja di dalam suatu istilah atau suatu konsep begitu ya. Nah, konsep itu dibongkar dan dilihat inti yang alam pikir yang bekerja di baliknya itu apa. Nah, demikian juga saya bekerja dengan spirit Pak Sajokyo itu ya, membongkar apa sih inti yang ada di balik kata energi. Nah, secara filosofis itu kan filosofis lagi. Nggak apa-apa, Beb. Yang bikin kata energi untuk pertama kali kan Aristoteles gitu ya, sesepuh filsafat Yunani kuno itu. Energi itu kan ergon gitu ya. Kalau diterjemahkan menjadi menuju aktualitas gitu, mengaktualkan gitu ya. Kira-kira dalam konteks etikanya Aristoteles gitu ya, kan dia juga pemikir etika gitu ya. Manusia itu punya potensi di dalam dirinya, sehingga potensi itu harus diaktualkan. Tentu saja ini adalah potensi menjadi orang yang baik begitu ya. Nah, orang berhutang pada Aristoteles untuk dalam menggunakan istilah energi, tetapi kemudian di abad 18-17 di Eropa begitu ya, kayak misalnya filsuf Spinoza ataupun ya Spinoza terutama gitu ya, coba menggunakan energi sebagai ini vis viva gitu ya, daya hidup gitu. Baru kemudian definisi energi itu kira-kira jadi begini, kapasitas untuk melakukan kerja gitu ya. Tetapi definisi ini di dalamnya kan tidak ada unsur fisika dan matematikanya gitu ya, atau tidak ada unsur kimianya juga. Nah, dia baru memiliki unsur-unsur yang kita pahami sekarang itu ketika di abad 18 atau 19 gitu kalau tidak salah, revolusi industri itu beralih dari pembangkit tenaga air, pabrik-pabrik di Inggris gitu ya, beralih dari dari pembangkit tenaga air beralih ke batu bara. Itu terjadi seiring penemuan mesin uap. Nah, kata kuncinya bukan di penemuan mesin uapnya justru, tapi di penemuan mesin konversi. Nah, jadi ada istilah teknologi konversi. Di sini teknologi konversi itu memainkan peran penting. Jadi mereka dengan penemuan teknologi konversi itu mereka bisa mengubah batu bara menjadi uap dan itu jadi pabrik gitu ya. Mentenagai pabrik. Nah, penemuan kenapa kita jadi cerita teknologi ya? Tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Sejak saat itu kemudian pabrik-pabrik itu bisa berekspansi karena mereka pertama satu gitu ya, mengatasi limitasi fisik. Kalau pakai pembangkit air, mereka harus berdekatan dengan pembangkitnya, dan itu ada di pedesaan. Nah, ketika ada di pedesaan, buruh-buruhnya sering mangkir kerja. Jadi inilah rugilah si pabrik kira-kira begitu. Nah, jadi ketika ditemukan batu bara dan itu sangat berlimpah di Inggris gitu ya,
pabrik bisa terpusat di perkotaan. Nah, itu terjadi seiring dengan perampasan atas tanah-tanah komunal di pedesaan Inggris. Jadi orang-orang bermigrasi gitu atau urbanisasi ke kota gitu, dan stok buruh melimpah. Nah, ini kemudian digunakan oleh para pengusaha di sana gitu ya. Maksudnya ini itu si batu bara gitu ya, untuk menyalakan pabrik 24 jam gitu. Jadi kita mungkin mulai mengenal kerja shift, tapi dulu kan 24 jam jadi 10 jam dan seterusnya. Nah, Masih ini 2 shift kayaknya dulu. 2 shift ya. Jadi limitasi fisik, jadi mereka sudah bisa menjauh dari sumber energinya gitu ya. Mereka bisa berdiri di mana aja. Terus kedua, mereka bisa mengatasi limitasi waktu. Jadi kalau dia pakai air, kalau musim dingin itu kan membeku itu pembangkitnya. Nah, kemampuan untuk mengatasi limitasi fisik dan limitasi waktu ini yang membuat batu bara digunakan. Nah, digunakannya untuk apa? Satu, untuk mengontrol tenaga kerja. Dengan pabrik terus beroperasi 24 jam, para buruh bisa dikontrol 24 jam. Nah, jika berhasil mengontrol buruh 24 jam, berarti kan dia bisa terus menciptakan keuntungan lebih banyak. Terus ketiga, ketika dia bisa menciptakan keuntungan lebih banyak, dia bisa tetap menjaga dominasinya atas manusia, atas buruh, dan atas alam sumber di mana bahan mentah yang dipakai untuk pabrik tersebut diambil begitu. Jadi kalau diringkas gitu, ini si energi fosil gitu ya punya dua kata kerja gitu ya, power over people gitu ya, kuasa atas manusia, dan power over nature gitu ya, kuasa atas alam gitu. Nah, itu alam pikir fosil sebenarnya. Nah, dan alam pikir fosil ini kan yang terus diproduksi gitu, direproduksi begitu. Mungkin begitu dulu. Dan dia tetap terbawa ke dalam taruhlah transisi ke energi terbarukan, sehingga kita melihat banyak kekacauan lah ya terjadi. Itu bisa kita lihat di Indonesia, termasuk tadi soal bahwa terjadi migrasi besar-besaran dan taruhlah supply buruh berlebih sampai tidak ada nilai tawarnya, naikin upah aja susah. Itu kan yang kita lihat di Indonesia, Be. Iya, betul. Perjuangan kawan-kawan buruh untuk menaikkan bahkan upah minimum itu terus berada dalam posisi yang taruhlah tidak dalam bargaining position lah ya. Itu kita lihat. Jadi alam pikir fosil, dominasi terhadap manusia dan alam itu yang terbawa. Oke, Beb. Jadi kalau kita mau coba aplikasikan itu, Beb, tadi dari deideologisasi itu tadi, soal sesuatu praktik dominasi yang bersembunyi di balik sebuah definisi tadi, tentu dalam rangka kita bisa bertransisi atau bertransformasi ke sesuatu yang baik lah, tadi mengaktualkan diri tapi ke arah yang baik kan. Itu kalau kata Aristotelesnya tadi. Apa sebenarnya yang harus kita lakukan, Bim, dalam konteks transisi energi kalau kita pakai istilah hari ini, atau kalau transisi pengennya transformasi begitu ya. Apa yang harus ditransisikan, apa yang harus ditransformasikan agar tidak hanya kita bisa selamat dari krisis iklim, tapi juga rasa-rasanya ini sekarang lagi membuncah lah di Indonesia dan mungkin di dunia nih, keinginan untuk mewujudkan keadilan gitu. Maksud saya ketimpangan sudah begitu lebar, sudah begitu terasa, kesulitan terasa, manifestasinya banyak, dan saya sih melihatnya keinginan orang untuk melihat keadilan itu gede gitu. Tapi betul dia bertabrakan dengan alam pikir tadi yang tentu mendominasi. Jadi sebenarnya apa, Bib, yang harus kita lakukan untuk bisa pertama selamat dari krisis iklim, tapi berikutnya yang kedua kita bisa memecahkan problem soal dominasi terhadap manusia dan alam itu. Transisi yang ideal apa, Bib? Seperti apa?
Ini kalau pertanyaan tentang ideal ini berat sekali. Tapi coba kita pelan-pelan. Iya, transisi energi atau transformasi energi begitu ya, itu bisa dimulai dari misalnya keragaman bagaimana kita mengkonsumsi energi itu, gitu ya. Itu usulan yang menarik. Jadi kalau ya cara mengkonsumsinya seperti apa, dari situ kita memulai proses transformasi energi atau cara mentransformasi cara kita menggunakan energi. Tetapi usul yang semacam ini kalau diisolasi hanya sekedar mentransformasi konsumsi individu gitu ya, itu juga salah kaprah gitu. Kan konsumsi itu sekaligus produksi begitu ya. Maksudnya begini, itu ya konsumsi itu dalam pengertian itu sekaligus produksi dalam beberapa pengertian. Pertama, ada yang namanya konsumsi produktif gitu ya. Perusahaan-perusahaan besar itu kan mengkonsumsi tenaga kerja, mengkonsumsi bahan mentah dan mengkonsumsi energi. Nah, ya itu termasuk konsumsi. Nah, konsumsi produktif ini yang kalau kita lihat statistik tentang penggunaan energi gitu ya, itu kan berada di industri-industri skala besar justru. Jadi ya oke, kita transformasi juga konsumsi produktifnya, bisa nggak, mau nggak gitu ya. Nah, konsumsi juga merupakan produksi dalam arti bahwa gini, kita tidak bisa mengkonsumsi sesuatu jika sesuatu itu tidak diproduksi. Jadi konsumsi itu produksi. Artinya cara mengkonsumsi kita ditentukan oleh apa yang diproduksi, apa dan bagaimana itu diproduksi begitu. Jika sampai hari ini misalnya produksi listrik direncanakan, gitu ya. Kalau kita lihat RUPTL itu kan sangat gigantis angkanya begitu. Jika diproyeksikan sebesar itu gitu, itu kan mensyaratkan konsumsi yang besar juga. Nah jadi kemudian mentransformasi cara mengkonsumsi energi tidak sederhana itu kan. Tidak sekedar dipasrahkan kepada individu-individu atau rakyat pekerja atau kaum miskin kota dan seterusnya. Dia juga mensyaratkan apa yang disebut transformasi cara produksinya, cara produksi energinya, kan kayak gitu. Oke, kita masuk ke kata transformasi gitu ya. Transformasi itu kan mengandung dua hal, perubahan kuantitas sekaligus perubahan kualitas gitu ya. Berarti kan kualitas cara memproduksi dan mengkonsumsi dan kuantitasnya juga mesti diubah. Ini artinya perubahan tentang apa kalau rantai produksi hingga konsumsinya harus ditransformasi. Kalau kemudian tetap berpegang pada mantra pertumbuhan ekonomi, bisa tidak kita memikirkan pertumbuhan ekonomi yang berani mentransformasi cara memproduksi dan mengkonsumsi energi, gitu. Pertanyaannya Kang Asuf berat sekali. Harus kita tanyakan, Bib. Kita sedang di eranya ini, era kebuntuan mungkin kalau lagi bilangnya. Betul. Tapi saya kira itu masih jawaban yang kurang memuaskan begitu. Kalau dipikir-pikir begitu ya. Saya kan orang kampung nih, maksudnya beneran orang kampung ya. Dulu saya masih mengalami kakek nenek saya bikin minyak dari kelapa gitu ya. Dan minyak itu tidak hanya dipakai untuk menggoreng, tetapi juga dipakai untuk penerangan, untuk lampu teplok. Lampu tempel ya. Namanya tember kampung gitu ya. Di mangkok gitu, terus kita ambil kapas, terus tutup botol, dilubangi terus dinyalain. Nah, barangkali kita perlu menengok apa yang dapat disebut dengan keragaman energi atau energetika gitu ya, yang terikat dengan konteks sosial ekologis di mana masyarakat itu berada gitu ya. Energi hari ini kan energi yang tadi saya sebut sebagai mengatasi limitasi fisik dan waktu. Nah, bagaimana kalau kita coba memikirkan
eh, energi yang dia terikat dengan konteks sosial ekologisnya. Energi-energi terbarukan saya kira memungkinkan itu, air gitu ya. Tetapi air kemudian tidak serta-merta hanya dilihat atau diabstraksi dengan cara diambil potensi energinya, tetapi juga dikonteskan dengan bagaimana orang di lingkungan tersebut berelasi dengan air, Oke. menggunakan air untuk kebutuhan-kebutuhan yang barangkali bukan hanya untuk listrik, gitu. Bisa tidak kita membayangkan energi yang semacam itu? Nah, artinya kemudian energi tidak juga dipisahkan dari ekonomi subsisten yang ada di masyarakat begitu. Oke. Selama ini kan optimisme bahwa pembangunan infrastruktur energi akan meningkatkan perekonomian masyarakat itu kan omong kosong begitu. Karena tidak serta-merta kemudian pembangunan infrastruktur energi itu membuka peluang kesempatan berusaha dan bekerja. Nah, sementara syarat peluang berusaha dan bekerja adalah penguasaan tanah. Nah, di sinilah masalahnya gitu. Pemisahan sumber energi dari konteks sosial ekologisnya berarti kan dia perampasan atas tanah. Nah, bagaimana bisa terjadi peningkatan peluang berusaha dan bekerja ketika tanah-tanahnya dirampas? Oke. Nah, ini kan membutuhkan syarat yang lain. Ya. Nah, karena saya Jogja Institute gitu ya, mungkin syaratnya adalah reforma agraria begitu. Oke. Kalau mau transformasi energi berarti dibarengi dengan reforma agraria untuk menyediakan syarat bagi petani-petani, masyarakat adat dan seterusnya mandiri mengolah kehidupannya. Oke, Bib. Cukup mendalam. Makasih Habib sampai situ tuh. Jadi kurang lebih Habib sudah menggambarkan apa yang ideal untuk terjadi dan apa sebenarnya itu langkah taktis dan memang sudah sedari lama itu diserukan kan. Reforma agraria salah satunya. Saya jadi ini Bib, jadi relate gitu lah ya kalau kata Gen Z sekarang sama sebuah proses yang sedang berjalan. Masyarakat sipil dengan warga dari beberapa situs PSN, proyek strategis nasional atau seringkali disebut proyek sengsara nasional atau penggusuran skala nasional. Ini sedang men-challenge atau menggugat lah ya lewat judicial review di MK tuh. Ada banyak warga dari situs-situs transisi energi juga ikut menggugat. Dan salah satunya yang dimohonkan untuk diujikan adalah soal pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Jadi memang ini relevan, banyak sekali masyarakat di Indonesia yang tahu-tahu mendapati ruang hidupnya harus tergusur karena ya kita bilang aja salah satunya karena narasi transisi energi yang tadi kalau Habib bilang didominasi atau masih didominasi oleh alam pikir fosil, kurang lebih begitu. Jadi itu juga harus diperhatikan. Pertama karena dalam konteks pembangkit ya secara otomatis dia masuk PSN juga. Ya, betul. Dan oleh karena itu berbagai keistimewaan termasuk bisa mengubah layout gitu ya, tata ruang, bisa menggusur, menggeser, itu salah satu keistimewaannya. Nah tapi Beb, saya mau ini ke pertanyaan-pertanyaan terakhir saya. Oke, kita udah establish kurang lebih secara konseptual apa sih yang harus terjadi. Kita tahu Beb, misalnya salah satu, taruhlah boleh dibilang landmark transisi energi Indonesia hari ini itu salah satunya JETP, Just Energy Transition Partnership lah ya. Ada sekumpulan negara G7 mau membantu Indonesia untuk bertransisi lah ya. Sempat di lead oleh Amerika yang setelah Trump datang akhirnya tarik mundur lah ya. Dan sekarang di co-lead atau dipimpin bersama-sama IPG-nya, International Partners Group, si G7-nya itu oleh Jerman dan Jepang. Yep, pengen tahu, kita kritisi ini bersama Bib, tapi menurut Habib dengan konsepsi atau konseptual transisi transformasi yang ideal tadi, ya kalau boleh kita punya wishlist gitu, apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh Jerman dan Jepang misalnya bersama sisa International Partners Group lainnya lah ya, untuk benar-benar mewujudkan
transisi yang berkeadilan atau tidak hanya berkeadilan tadi Habib bilang. Apa Bib yang harus mereka lakukan sebenarnya? Iya, ada hutang kolonialisme gitu ya yang perlu dibayar tuntas begitu. Pasca pasca kolonial kan sebenarnya terjadi apa yang disebut pertukaran tidak setara gitu ya. Samir Amin menyebut pertukaran tidak setara itu begini. Jadi negara-negara utara memberikan bantuan atas nama pembangunan negara-negara berkembang pada satu sisi melalui pinjaman gitu ya. Itu satu. Nah, sementara bunga yang harus ditanggung itu besar banget. Nah, di sisi lain kemudian hubungan ekspor impornya negara-negara berkembang harus membayar lebih mahal ketimbang yang dibayarkan oleh negara-negara utara gitu. Itu pertukaran tak setaranya. Nah, sementara sejak zaman kolonial hingga hari ini gitu, apa yang diangkut atau diekstraksi dari negara-negara selatan atau negara berkembang, menurut salah satu penelitian, saya lupa, kayaknya Intan Suwandi gitu ya, orang Indonesia, itu cukup untuk mengentaskan semua negara di Afrika dari kemiskinan. Besaran yang diangkut itu gitu ya. Berarti jumlahnya yang besar. Nah, ada hutang itu gitu. Sanggupkah Jerman, Jepang dan seterusnya membayarnya dengan tuntas gitu ya. Tentu ini usulan yang sangat moralis gitu ya. Tapi di sisi lain juga kita perlu melihat bagaimana Jerman misalnya berinvestasi di geothermal begitu ya, yang sudah banyak ditolak misalnya di sini nih. Ini nih Flores ini. Nusa Tenggara betul. Ya betul, ini kan Flores ya. Di sini kan Jerman ini berinvestasi di sini nih banyak sekali mendanai geothermal dan ditolak. Tetapi kan si bank Jermannya itu kan tetap KfW gitu ya. Tetap datang gitu untuk mendapatkan persetujuan. Nah, saya kira imbauan agar bank-bank Jerman ini mendengarkan keluhan masyarakat itu sudah banyak digaungkan gitu ya. Tapi tidak ada salahnya mengulangi saran itu. Terus begini juga, kita tidak boleh kemudian apa istilahnya polos-polos melihat apa yang disebut sebagai krisis finansial gitu ya. Sesungguhnya perusahaan-perusahaan multinasional dan juga negara-negara utara itu kan mengalami apa yang disebut krisis finansial gitu ya. Dalam tanda kutip gitu ya. Nah, karena mengalami krisis finansial ini mereka coba mensecure gitu, mengamankannya dengan beralih ke bisnis-bisnis yang disebut aman tadi. Geothermal kan karena hijau dianggap aman gitu ya. Kemudian energi terbarukan karena diramalkan berkelanjutan dianggap aman dan seterusnya. Sementara fosil kan dianggap tidak aman karena pasti akan habis begitu ya. Nah, kita mesti nggak tahu ini kan pembicaraan lintas negara begitu ya. Kemudian ya, adakah sebuah skema pendanaan yang tidak mereproduksi hutang begitu ya, satu. Kedua, adakah skema pembiayaan yang berani menalangi pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas atau berbasis konteks sosial ekologis untuk tujuan-tujuan subsisten gitu. Misalnya kalau di Nusa Tenggara ini kan di tempat Bank Jerman berinvestasi, ini kan banyak pertanian subsisten, masyarakat adat dan seterusnya. Berani nggak berinvestasi mendanai untuk konteks pengembangan misalnya panel surya gitu ya, yang dengan teknologi tepat guna dan tidak merusak lingkungan untuk mendukung ekonomi pertanian dan ekonomi lokal, tidak untuk keuntungan. Nah, itu tantangan yang sebenarnya juga susah. Nah, publik Jerman juga mesti tahu gitu ya bahwa negara mereka gitu melalui apa yang belakangan disebut sebagai pendanaan hijau, taksonomi hijau atau pinjaman hijau dan seterusnya, itu sedang coba mempertahankan dominasi hubungan kolonialismenya dengan negara-negara berkembang. Dan itu atas nama transisi energi begitu. Mungkin kita juga membutuhkan solidaritas dari para aktivis di Jerman begitu ya, untuk menyerukan agar pendanaan yang semacam ini dihentikan.
Ya, jadi mungkin makasih Bib untuk itu. Jadi sudah jadi perjuangan sejak lama sebenarnya, tagihan lah ya. Habib tadi menyebutkan negara utara, berarti ada negara-negara di belahan selatan. Negara-negara utara ini biasa digunakan untuk negara-negara maju yang terindustrialisasi. Negara selatan bukan hanya karena geografisnya tapi soal sosial ekonominya juga lah ya. Nah, Indonesia sering dimasukkan ke dalam negara selatan. Yang ditagihkan adalah salah satunya kalau hari ini mungkin ada istilah loss and damage gitu ya, kerugian dan kerusakan yang sudah terjadi karena kerusakan iklim, tapi ada yang lebih jauh lagi ditagihkan yaitu climate reparation atau reparasi iklim yang kurang lebih juga mencakup bukan hanya soal dampaknya tapi bagaimana memitigasi. Kalau landingnya di Indonesia salah satunya gimana cara kita keluar dari fosil atau dari PLT batu bara. Jadi tidak hanya soal loss and damage yang sudah terjadi tapi juga mitigasinya. Nah, itu terus ditagihkan kepada negara-negara maju dan ya sudah besar sekali apalagi kalau kita hitung dari sejak zaman dulu, zaman kolonialisme gitu ya. Jadi mungkin terakhir Bib, itu untuk G7, untuk IPG yang sekarang di-lead oleh Jerman dan Jepang. Tadi kalau buat pemerintah Indonesia mungkin udah sangat lugas agraria reform agraria, bukan cuma soal tanah agraria itu. Air, udara, di angkasa, di bawahnya segala macam. Tapi nggak buat pemerintah Indonesia lah, Bib. Mereka sebenarnya harusnya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Masyarakat Indonesia lah. Saya mau bilang begini, mungkin termasuk trendsetters juga, saya mau bilang dijauhkan dari energi. Dijauhkan tuh maksudnya interaksi kita untuk kebanyakan, mungkin ya kebanyakan adalah soal bayar PLN, soal nyala matiin listrik. Kita nggak tahu tuh sumber energinya dari mana, dikonversinya bagaimana, dihantarkannya bagaimana, ataupun bisnis yang berlangsung di baliknya. Jadi ada ditutup lah gitu ya, diselubungi. Tapi kira-kira apa yang harus masyarakat luas lakukan? Dan tentu dalam konteks ini saya mau bilang juga sama trendsetter, banyak masyarakat terutama yang di tapak-tapak ekstraktif, industri ekstraktif, mau fosil, mau berkaitan dengan rantai pasok energi terbarukan, sedang berjuang untuk ruang hidupnya, untuk kemerdekaannya, untuk kenyamanan hidupnya, untuk ketenangan hidupnya. Tapi masyarakat luas, Bib, apa yang harus dilakukan, Bib? Ya, kalau untuk masyarakat luas begitu ya. Pertama mungkin dari yang sangat urusan solidaritas begitu ya. Listrik yang kita konsumsi, kita pakai sehari-hari itu kan berasal dari penambangan batu bara, eksploitasi buruk di tambang dan GPLTU dan seterusnya. Ketika ada kasus-kasus kriminalisasi dan seterusnya di tapak-tapak tambang gitu ya, atau mungkin di industri nikel, mungkin ya mau tidak mau kita harus urunan solidaritas. Itu paling dasar sekali, urunan solidaritas. Nah, urunannya dalam bentuk apa begitu? Pertanyaan itu kan pertanyaan teknisnya. Akan sudah ada banyak lembaga-lembaga kampanye tentang isu ini begitu. Sesederhana merepostnya di media sosial atau sederhana mempercakapkannya bersama keluarga. Ini mungkin terlihat sepele, tetapi dalam jangka panjang ini menjadi semacam pendidikan kritis yang dimulai melalui percakapan-percakapan di dalam keluarga gitu. Nah, terus selain urunan solidaritas gitu ya, mungkin juga kalau tidak salah dulu kan sempat ada upaya untuk ini ya, menggugat tarif listrik begitu ya, atau dalam konteks yang lebih luas tentang layanan sosial gitu. Sepertinya inisiatif ini perlu dibangun lagi tuh, karena tarif listrik itu kan ajaib sekali, tiba-tiba naik gitu, kita nggak tahu gitu. Nah, publik sebagai rakyat sekaligus konsumen gitu ya, dalam tanda kutip, mesti bareng-bareng kayaknya meminta transparansi tentang tarif listrik dan seterusnya. Nah, ini yang terakhir, kalau mau begitu ya, dan ini membutuhkan pengorganisiran yang sangat berat gitu. Ada satu rombongan yang tweet gitu ya,
mengusulkan untuk mereclaiming PLN gitu. Nah, oke. Nah, PLN kan sudah diswastanisasi tuh, terlalu diliberalisasikan. Nah, barangkali kita bisa mulai membentuk koperasi-koperasi listrik, Oke. air dan seterusnya untuk layanan publik itu ya. Dan mengagendakan berebut PLN. Oke. Alih-alih semakin dipasrahkan kepada perusahaan pembangkit listrik swasta. Isu tentang power wheeling misalnya itu buruk sekali karena akan semakin menyerahkan PLN di bawah hukum pasar begitu. Oke. Nah, alternatifnya saya kira ya rebut dan harus dikelola secara publik oleh publik itu sendiri begitu. Oke. Mungkin itu. Oke, makasih Bib. Kita nggak kerasa udah diperingatkan berkali-kali, tapi kita nggak peduli karena lagi asik ngobrol. Itu teman-teman trendsetter, percakapan kita soal transisi energi dengan Habib gitu ya. Tentu mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, bisa memancing keingintahuan. Tentu untuk pihak-pihak yang tadi disebutkan oleh Habib ataupun saya itu jadi sebuah pesan lah ya. Pesan untuk apa ya? Untuk berubah, untuk benar-benar mengutamakan kepentingan publik dalam konteks transisi energi. Kita cukupkan sekian. Makasih Bib. Ya, terima kasih Kang Asop. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dan teman-teman trendsetter kita akan ketemu lagi dengan energi talk lainnya di waktu-waktu mendatang.